Woi. Teman-teman, hari ini kita bakalan berbagi dengan teman-teman tentang suatu hal yang membuat kita banyak belajar tentang masa lalu. Nah, kali ini bintang tamunya kita pilih dan mari kita sambut bintang tamu kita dan silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Cindy. Ya, Dari mana, Kak? dari Ketapang. Dari Ketapang. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama Kak Cindy tentang masa lalu dan juga bukan di masa lalu. Nah, kalau menurut Kak Cindy sendiri itu masa lalu dalam pikiranmu itu apa? Masa lalu itu, kalau menurut saya sih sejarah ya, Super. Jadi sesuatu yang mungkin uh, bakal teringat dan terkenang. Ya, Tenang, nggak usah deg-degan ya. ya sesuatu yang bakal teringat dan terkenang sepanjang masa. Panjang masa berarti. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin kakak itu keinget sama masa lalu? Biasanya apa Hmm, yang bikin kakak keinget? Pas keinget sih kalau lagi sendirian atau lagi punya masalah sih yang kurang lebih berkaitan dengan kurang lebih ya sama dengan masalah yang dihadapi sekarang sih ya, lebih begitu. Ada nggak sih satu pengalaman yang bikin kakak langsung kayak, aduh ini aku inget sama pengalaman ini nih, pernah nggak? Dan bisa diceritain nggak waktu itu sedang apa atau mungkin sedang tiduran di kamar kemudian teringat sesuatu, pernah nggak? Pernah sih ya kalau pas lagi uh, pas baring-baring gitu kan, kok kok jadi teringat lagi masalah-masalah. Tapi oh ya udahlah, mungkin ini saatnya untuk belajar mungkin ya. Jadi aku kayaknya nggak boleh gitu lagi. Harusnya aku begini, harusnya aku begini. Kalau nah, bicara tentang masa lalu tuh kita selalu dihadapkan pada sebuah masa lalu yang masa lalu yang menurut kita kurang baik. Nah, berbicara tentang masa lalu itu ketika kakak tidur atau ketika kakak duduk ngelamun, pernah nggak ada tersirat seperti itu dan pengalamannya kayak gimana sih? Lebih lebih kerasanya waktu pas lagi depresi kali ya, bukan depresi sih, lagi ya banyak pikiran sih. Kalau misalnya lagi banyak kerjaan ya mungkin jadi jadi kok tiba-tiba mikirnya ke sini, kok mikirnya masa lalu lagi, balik lagi, lebih lebih kayak gitu sih Jadi kayak ada distraksi yang bikin kakak kayak, ini kenapa sih ketika aku ngelamun tuh kok aku bisa kepikiran itu ya, kok aku tiduran kok aku bisa ya, sebenarnya tuh mengingat itu. ingat itu kembali gitu ya. Sebenarnya kan itu aku pun juga ngalami ketika aku punya pengalaman yang baik, aku akan merasa ketika aku mengingat itu aku bakal merasa sangat nyaman. Tapi ketika yang datang kepikiranku adalah pengalaman yang buruk, cenderungnya adalah kita dan aku sendiri ngerasa, wah, kenapa sih hadir itu harus pengalaman masa lalu yang kurang mengenakan itu. Jadi malah kepikiran ya kayak cenderungnya ya. Ya lebih kayak hmm, lebih kayak ya sih kepikiran juga, terus lebih kok aku kayak gini ya, kok aku kayak gini ya, kok aku bisa sejahat itu ya, lebih kayak gitu sih Lebih kayak pada akhirnya sampai ke menilai diri sendiri juga ya berarti ya.
Ya. Gara diri. Oke, menurut kakak ketika kakak mikirin itu tuh pernah nggak sih mengalami gangguan yang pada akhirnya aduh gitu kan atau astaga kenapa sih pikiran itu masih ada dan pikiran-pikiran itu tuh berpengaruh ke dalam diri kakak ataupun tindakan-tindakan atau pilihan tindakan yang kakak eh, lakukan ada nggak? Hmm, pernah sih. Hmm. Hmm, ya sampai sampai sejauh untuk melakukan misalnya hal yang tanda kutip buruk sih nggak sampai, cuma pernah sampai kepikiran kayak gitu. Kalau boleh tahu perasaan apa sih yang saat itu muncul? Kita lebih detail lagi ya. Perasaan apa sih yang saat itu muncul? Perasaan, oh, perasaan sih ya, hmm, kecewa sih, lebih lebih banyaknya kecewa. Kok aku kayak gini, kok aku bisa kayak gini ya, lebih kayak gitu sih berarti. Lebih kecewanya, lebih banyak kecewanya ke orang lain atau malah ke diri sendiri? Ke diri sendirinya. Diri sendiri ya. Hmm. Kadang, Ya. kadang kita juga apa ya, kurang bisa memaafkan masa lalu yang kita punya karena yang pertama kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri, betul? Mm-mm. Karena mungkin di masa lalu kita pernah punya salah, kita mungkin nggak bisa nyelesain dan pada akhirnya itu jadi sebuah bekas yang masih menempel di dalam diri kita. Kayak gitu ya mungkin ya gambarannya. Dalam proses Iya. air ini kayak curhat ya, Wak. Gila. Ini kayak curhat ya, Bun. Buat Anda yang sedang menonton yang mungkin Iya. merasakan seperti ini, semoga kalian juga merasa ditemani ya. Karena jujur ini adalah salah satu malam ini berbagi yang no script. Aku nggak nyiapin pertanyaan apapun, aku nggak menyiapkan games apapun. Kalau biasanya teman-teman lihat di video sebelumnya kan, tapi ini benar-benar kita langsung to the point. Kita bisa saling cerita kayak gitu. Nah, bicara tentang masa lalu, apalagi masa lalu yang kurang baik tuh, kan selalu berhubungan dengan bagaimana kita memaafkan diri kita sendiri. Nah, sampai sejauh mana sih kakak selama ini bisa memaafkan pengalaman itu? Sampai sejauh mana sih? Kalau kalau untuk menilai diri sendiri sih sebenarnya belum belum mampu sih untuk benar-benar memaafkan diri sendiri. Jadi masih masih terkesannya lagi berusaha untuk mengampuni diri sendiri. Jadi pada tahap mencoba untuk mengampuni diri sendiri, benar. Karena pertama-tama kita nggak bisa menyalahkan masa lalu tuh semata-mata kita menyalahkan orang lain gitu. Oh, dia Ya, melakukan ini, dia pernah melakukan itu sama aku. Pertama-tama aku saranin teman-teman eh, kita berproses bersama untuk tidak langsung menyalahkan orang lain, tapi pertama-tama kita healing ke diri kita sendiri-sendiri dulu ya kak ya. Lebih ke situ. ya, Tapi sejauh mana kita memperbaiki atau mengampuni sebenarnya adalah pilihan kita sendiri dan semua orang berproses kan, ya. proses. Nah, selama ini gimana sih caranya kakak berproses mengampuni diri sendiri? Caranya gimana kak? Udah sampai mana? Selama ini sih setiap mengingat masa lalu itu biasanya introspeksi. Kok aku sampai kayak gini ya? Aku sampai kayak gini. Harusnya aku kayak gini. Harusnya aku kayak gini. Nah, kalau udah selesai ya kayak introspeksi diri itu biasanya karena saking kesalnya, kok aku kayak gini? Biasanya sampai nangis, sampai ya, kok aku jahat banget sih? Biasanya sampai kayak gitu. Uh, Lalu berdoa kalau misalnya nggak
nggak puas berdoa di rumah atau merasa nggak enak, ntar boleh cut dulu nggak? Boleh, boleh, boleh. Bentar ya. Nah, Proses yang dialamin sih, kalau misalnya nggak puas berdoa di rumah ya berdoa di gereja, sampai kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk cerita-cerita sama orang, lebih gimana ya, bisa dibilang saya orangnya kurang percaya kalau misalnya masalah pribadi itu dibicarakan sama orang lain. Mungkin memang sih ada sebagian orang yang menganggap kalau kita bercerita sama orang lain itu kan mungkin mereka uh, punya solusi untuk kita atau solusi dari masalah, atau mereka juga pernah mengalaminya seperti yang kita alamin. Cuma saya ngerasanya uh, gimana ya, kurang 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 ya, gimana sih bahasanya, kurang kurang percaya atau nggak puas itu kalau misalnya soal nggak puas kalau misalnya ya, kurang kurang percaya sih kalau misalnya cerita sama orang lain. Jadi kurang, ya kurangnya banyak lah, minusnya banyak kalau misalnya kita cerita. Sama aja kan kita mengumbar keburukan kita sama orang lain. Iya. Lebih lebih mikirnya sih kayak gitu. Berarti kakak selama ini paling banyak cerita sama siapa? Sama Tuhan atau malah sama orang-orang terdekat yang kakak anggap? Oke.